Puji nama Tuhan. Shalom, Shalom. Bapak Ibu Saudaraku. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Saya percaya kebaikan Tuhan terus melimpah buat setiap kita semua. Amin. Amin. Mari bersama kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala bersatu hati. Bersama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu terus Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan kami kembali mau mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kami juga mau memuji, kami juga mau menyembah. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus Engkau hadir buat setiap kami. Roh Kudus Engkau juga berbicara bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Biarlah dimanapun mereka berada Tuhan, mereka ikut dilawat oleh Tuhan, mereka ikut diberkati, dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi setiap kami, lawatlah setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari buka hati kita bagi Tuhan. Masuk Tuhan Maha Kudus dengan darah anak tunggal. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa.
Sebab namamu kudus, Kau Tuhan. Yesus, Kau Allah yang mulia, layak untuk disembah, layak Engkau suci, Engkau kudus, Tuhan. Yesus, Kau Tuhanku. Benar Yesus, Engkau yang kudus, namamu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan namanya. Nama yang memberi kami kuasa, nama yang memberi kepada kami kekudusan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali bersama dengan firman kebenaran-Mu sore hari ini, untuk kami boleh tetap bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan saudara. Seperti biasanya saya harus sampaikan langsung aja dari apa yang saya dapat dari Tuhan untuk hari ini. Saya harus sampaikan saudara kepada kita semua, khususnya setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 saudara. Tuhan berikan apa ayatnya? Yaitu Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara, kita diingatkan untuk kita melakukan apa yang kudus, bukan yang cemar, saudara. Karena saudara, banyak sekali ya saat ini hamba-hamba Tuhan yang dikatakan mereka melayani saudara, tapi dengan kedok, dengan kontek dan semuanya itu, maaf saudara, mencemarkan hati Tuhan saudara. Bahkan membuat hati Tuhan cemar, sehingga orang seringkali kadang tidak percaya kepada apa yang menjadi kuasa daripada Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan, itu semua dari kita sendiri dulu yang harus kembali. Makanya penghakiman dikatakan hanya ada di pihak Allah. Penghakiman itu dimulai juga dari rumah Allah. Ya, rumah Tuhan itu siapa ya? Kita ini saudara. Ya, makanya itu saudara, kita dituntut lebih banyak. Mungkin inilah waktunya. Corona dikatakan orang mestinya bertobat, orang mestinya banyak melakukan hal-hal yang baik saudara. Tetapi banyak kejahatan-kejahatan yang masih dilakukan saudara. Bahkan mereka masih bisa melayani ke sana saudara. Dengan seperti yang dikatakan malaikat saudara. Ya, mereka melayani dengan segala macam, ya, mengadakan mujizat-mujizat. Saya bingung saudara. Banyak orang yang tanya kepada saya, loh itu mereka begitu kok bisa melayani seperti itu, saudara. Ya, saya tidak berani menghakimi saudara. Penghakiman itu ada di pihak Allah sendiri saudara. Biarlah setiap kita yang kita tahu, kalau orang itu, apalagi yang disebut dengan hamba Tuhan yang sudah melayani saudara, kebenaran firman Tuhan, tapi mereka hidupnya cemar saudara. Hutang sana, hutang sini, gak bayar sana, gak bayar sini saudara. Itu saudara membuat nama Tuhan itu cemar saudara. Kalau kita tahu seperti itu ya sudah, kita aja yang harus menjagai diri kita sendiri, mawas diri, supaya kita jangan sampai seperti itu ya saudara. Apapun kekurangan kita, apapun kesusahan saudara dan saya, kita jerit kepada Tuhan. Dan betul saudara, apa yang kadang dikatakan orang, aduh sudah mepet, waktunya ini harus dibayar, itu harus diselesaikan saudara. Ada aja saudara berkat itu datang saudara. Pertolongan Tuhan itu datang saudara dengan segala caranya Tuhan yang tidak terpikirkan ya saudara.
asal kita hidup dalam konteks kekudusan. Karena dikatakan di sini Allah memanggil saudara dan saya bukan untuk melakukan hal yang cemar, tetapi memanggil, yaitu saudara di sini dikatakan apa yang kudus. Ya, Tuhan mau supaya saudara dan saya melainkan, yaitu apa yang kudus yang harus kita kerjakan. Saudara, kalau bicara tentang kekudusan banyak orang tidak suka ya saudara. Saudara, orang dikatakan bisa melayani kesana kemari, orang bisa mungkin ngusir setan, pelepasan dan segala macam. Tapi bagaimana dengan hidup kita saudara? Yang dikatakan kita ini terus ada di dalam pantauan daripada mata Tuhan. Karena dikatakan mata Tuhan untuk menjelajah ke seluruh muka bumi. Saudara, tidak memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Kekuatan untuk supaya tetap kita hidup dalam kekudusan, tidak hidup dalam kecemaran saudara. Banyak orang melakukan kecemaran, saya itu sampai sedih kalau dengar saudara. Ya, bahkan saya menangis karena hati Tuhan itu saudara juga menangis kalau melihat anak-anaknya saudara. Kita masih melakukan hal-hal yang cemar saudara. Tetapi biarlah saudara, apa yang malam hari ini mungkin firman ini tidak bisa panjang saudara. Saya sampaikan hanya berapa menit saja saudara. Tetapi saya tahu, saya mengerti maksud Tuhan itu untuk saudara dan saya ini, supaya benar-benar menjaga hidup kita dalam konteks terus kekudusan saudara. Jangan sampai cemar, apalagi kita yang dikatakan anak terang, katanya anaknya Tuhan, katanya dikatakan sudah diselamatkan, ya, hidup bersama Tuhan, anak raja. Tapi mana hidup kita ini saudara? Ya, mereka masih melakukan hal-hal yang jahat, yang najis, yang kotor, tipu sana, tipu sini, saudara. Ya, sehingga banyak orang yang kecewa, saudara. Bahkan orang yang takut, ya, saudara, karena mereka masih mengerjakan hal-hal yang cemar. Tetapi mereka bisa melayani, Bu, mereka ya, kok gitu, kok masih dipakai ya sama Tuhan? Kok bisa, saudara. Ya, saudara, sekali lagi dalam firman yang kemarin saya sampaikan saudara, bahwa kita ini jangan sampai karena kemurahan Tuhan, karena kesabarannya, ya, karena kekayaan kemurahannya, karena kesabarannya, karena kelapangan hatinya, Roma 2 ya kemarin itu yang waktu saya sampaikan ya ayat 4-10 itu saudara. Jangan sampai dengan kemurahan Tuhan, dengan kesabarannya, kelapangan hatinya itu terus kita sembrono. Oh, enggak apa-apa, aku berbuat dosa, enggak apa-apa, Tuhan masih tolong aku, Tuhan masih berkati aku. Saudara, nanti ujungnya saudara itu yang menakutkan, ujungnya menuju kepada siapa? Maut. Dan nanti itu diperhitungkan oleh Tuhan saudara. Sekarang saat ini enak-enak kita masihan, tetapi nanti kemudian kelak engkau akan menerima dari apa yang kau tabur. Jadi kalau kita menaburnya yang baik saudara, kita pasti menuai yang baik. Jadi sekali lagi kita lakukan kebaikan itu, jangan sampai kita melakukan kecemaran saudara. Karena kekudusan itu dituntut oleh Tuhan untuk apa? Supaya saudara dan saya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Karena kemuliaan itu Tuhan itu tidak diberikan kepada yang lain saudara, tidak diberikan kemasyhurannya kepada patung, tidak ya saudara, tapi diberikan kepada siapa? Orang-orang yang hidupnya benar-benar, hidupnya takut akan Tuhan, ya, menuruti segala perintahnya, yaitu firman Tuhan, dan melakukan firman-Nya. Itu saudara yang Tuhan mau, dan itulah orang-orang yang terpanggil dan yang terpilih untuk mereka menerima berkat saudara. Dan saya bersyukur sekali lagi ya, tadi sempat dikatakan ada tak tahu kesalahpahaman atau bagaimana, katanya Bu Risma sudah zona hijau, tapi ada yang lain menyampaikan bahwa ini masih zona merah Surabaya. Saudara, sekali lagi memang masih zona merah saudara, bertambahnya banyak, tetapi kita mengimani. Saya nggak tahu, mungkin Bu Risma mengimani ya dengan kata-kata positif bahwa Surabaya akan jadi zona hijau nantinya itu. Biar itu terjadi saudara,
Mari saudara, kita berdoa saat ini untuk semua apa yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, bahkan oleh banyak saudara yang dikatakan pakar-pakar daripada kesehatan. Mari saudara, kita turuti, ya, kita hargai dan kita taati saudara, ya, untuk tetap kita memakai protokol kesehatan dan jaga jarak, karena makin banyak di Surabaya ini saudara, khususnya disampaikan tadi itu di Surabaya saudara, ya, Jawa Timur, Surabaya yang paling banyak. Jadi sekali lagi saudara, jangan sampai ini bertambah-tambah. Mari saudara, itu semua yang dituntut saudara dan saya, kita ini saudara, supaya kita lebih lagi untuk mendekat kepada Tuhan dan lebih lagi untuk berteriak kepada Tuhan saudara, sehingga semuanya itu boleh, ya, diputus mata rantai daripada COVID Corona ini. Sekali lagi, mari saudara, saya berdoa bagi saudara semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan, kasih dan kuasa-Mu. Firman kebenaran mengingatkan untuk kami tidak hidup cemar. Engkau memanggil kami bukan untuk melakukan hal-hal yang cemar, hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak taat, yang sembrono, yang bebal. Tidak Tuhan, kami tahu Engkau memanggil kami untuk hal-hal yang kudus Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus, kalau sampai hari ini anak-anak-Mu belum bisa melakukan kekudusan, mari Tuhan tarik kami kembali mendekat kepadamu Tuhan, bahwa kami terus ada di dekat-Mu, dan Kau tidak akan membiarkan kaki kami terpelecok, Kau tidak akan membiarkan jalan kami salah Tuhan. Engkau sekat jalan kami dengan duri-duri kalau jalan kami itu salah. Mari Bapa, di dalam nama Yesus, biar Roh-Mu yang kudus itu sendiri yang membaharui setiap anak-anak-Mu yang ada di muka bumi ini, khususnya di bangsa kami Indonesia dan Surabaya, kota yang dikatakan zonanya masih merah dan angka kematiannya juga masih tinggi. Mari Bapa, dalam nama Yesus kami minta Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau sendiri yang menghapus dan menekan semua angka kematian. Bahkan Engkau yang membuat angka kesembuhan itu melonjak. Engkau berkati semua, ya, anak-anak-Mu Tuhan, bagi siapapun mereka yang terpapar oleh karena virus corona. Engkau jamah saat ini, biar mereka menjerit memanggil nama-Mu, Yesus adalah Tuhan, dan keselamatan itu akan terjadi. Bahkan kesembuhan mujizat itu akan terjadi di dalam nama Yesus, sehingga angka kesembuhan Bapa boleh terus meningkat. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan Bapak Wakil Presiden kami Amin Makhruf. Engkau berkati seluruh jajarannya, DPR, MPR, dan semua Bapak dari tingkat tinggi sampai kepada yang paling rendah, RT, RW, kecamatan, setiap kami anak-anak-Mu di mana kami berada. Biarlah Engkau berkati gubernur kami, dan Engkau berkati Tuhan semua orang-orang yang saat ini Tuhan, mereka sedang ada di garis depan, khususnya para medis Tuhan, perawat yang boleh menangani daripada orang-orang yang terkena virus corona. Berkati mereka, bentengi mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Jauhkan mereka dari penyebaran daripada virus corona itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Engkau berkati anak-anak-Mu yang saat ini masih ada dalam kekurangan, yang masih ada dalam kelaparan. Kau kenyangkan mereka, Kau puaskan mereka, anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Biarlah kekudusan tetap menjadi milik mereka, sehingga berkat-Mu tidak akan lari dari hadapan mereka. Bahkan kami tetap memiliki Bapa berkat yang dari surga, karena berkat itu ada di atas kepala kami orang benar. Maka Engkau sendiri yang akan membenarkan setiap kami. Di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Yesus, amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah tayangan kami bisa terus menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, dan bisa dibantu untuk share ke teman-teman, kerabat, saudara yang lainnya. Biarlah kita semuanya bisa menerima berkat dengan porsi yang sama Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.